warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BO Belajar Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan ANBK. Jadi ANBK itu apa? ANBK itu kepanjangan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, dalam ANBK itu ada 5 uji kompetensi yang akan diujikan. Jadi insya Allah di channel ini nanti setiap hari akan membahas satu uji kompetensi. Untuk hari Senin kita akan belajar tentang literasi membaca. Untuk hari Selasa kita akan belajar tentang literasi numerasi. Untuk hari Rabu kita belajar tentang survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk hari Kamis kita akan belajar tentang literasi sains, dan terakhir di hari Jumat nanti kita akan belajar tentang literasi sosial budaya. Nah, sebelum kita mulai tentang soal, alangkah baiknya kalian harus mengikuti pembelajarannya dengan baik dan nantinya semoga dapat membantu dalam menyelesaikan soal ANBK. Sebelum ke soal, perkenalkan guru. Gurunya itu ada 2 guru. Yang pertama ada Fitriyanur Hidayatullah Huda, kalian biasa panggil dengan Bu Fitri. Dan yang kedua ada Abdullah Arifudin, kalian bisa panggil dengan sebutan Pak Udin. Sebelum lanjut ke soal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Oke, kita mulai dulu. Hari ini karena hari Senin, untuk itu kita akan belajar tentang literasi membaca. Soal nomor 1. Malamnya aku termenung di depan jam ajaibku. Sekarang jam itu tidak ajaib lagi. Mungkin itu memang lebih baik. Bukankah lebih asik jika kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari? Kita bisa menebak-nebak, merasa penasaran, dan terpegi kaget. Yang pasti kita pun akan belajar untuk lebih bersabar. Ya, dan aku sekarang lagi jadi penasaran lagi. Apa ya hadiah untuk tahun depan? Mungkin sebuah piano, sepeda, atau jam ajaib. Pilihlah pantun yang isinya sesuai dengan cerita. Nah, dari teks yang ada di soal nomor 1 perlu kita garis bawahi. Di situ seorang tokoh sedang penasaran dan seorang tokoh harus lebih bersabar. Dia penasaran tentang apa hadiahnya untuk tahun depan. Mungkin sebuah piano, sepeda, atau kira-kira di sini pantun yang tentang penasaran dan juga bersabar, pantun yang ke-1 atau pantun yang kedua? Coba kita baca pantun yang pertama. Jalan-jalan ke hutan meranti, jangan lupa membawa jajan. Bersabar-sabarlah menanti, kesabaran menghasilkan kebahagiaan. Sedangkan pantun yang kedua, ingatlah selalu kepada Tuhan, rendah hati dan kuatkanlah, supaya hidup menjadi tentram dan dapat menjadi pedoman. Kira-kira pantun yang mana yang cocok? Tadi sudah kita garis bawahi bahwa dalam teks itu ada yang harus lebih ditekankan, yaitu bersabar dan juga penasaran. Di pantun yang pertama ada bersabar, dan di pantun yang kedua isinya tentang tentram. Jadi yang cocok adalah pantun yang pertama. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pantun di bawah ini. Pantun 1. Beli jeruk di kota Banjar, beli mangga di Jakarta. Manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Pantun yang kedua, banyak bunga ada di taman, ada mawar, melati, dan kenanga. Janganlah kamu pilih-pilih teman, banyak teman, banyak saudara.
Beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan pantun 1 dan pantun 2. Pernyataan 1. Pantun 1 dan pantun 2 merupakan pantun nasihat. Sekarang kita identifikasi dulu, kira-kira pantun 1 dan pantun 2 termasuk jenis pantun nasihat atau bukan? Kita langsung ke isi ya, isi pantunnya. Manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Ini termasuk pantun nasihat. Yang kedua, janganlah kamu pilih-pilih teman, banyak teman banyak saudara. Pantun 2 juga termasuk pantun nasihat. Jadi pernyataan 1 sesuai. Pernyataan 2. Pantun 1 mengandung amanat menggunakan waktu untuk belajar. Kita ke pantun 1. Manfaatkan waktu dengan belajar. Berarti pernyataan 2 sesuai. Kita ke pernyataan 3. Pantun 2 mengajarkan agar kita pilih-pilih teman. Kita ke pantun 2 ya. Pantun 2 isinya janganlah kamu pilih-pilih teman. Berarti pernyataan 3 tidak sesuai. Pernyataan keempat. Pantun 1 merupakan pantun anak-anak. Pantun 2 merupakan pantun orang tua. Nah, kembali lagi ke pantun 1 dan pantun 2. Pantun 1 dan pantun 2 ini tidak ada keterangan, dan untuk pantun itu tidak untuk anak dan tidak untuk orang tua. Kita disuruh belajar. Yang pantun 1, pantun 2 kita tidak boleh pilih-pilih teman. Berarti ini untuk semua usia. Ini tidak sesuai. Lanjut ke soal berikutnya. Pantun 1. Ini pantunnya sama yang tadi ya, ke soal sebelumnya. Pantun 1, beli jeruk di kota Banjar, beli mangga di Jakarta. Manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Pantun 2, banyak bunga ada di taman, ada mawar, melati, dan kenanga. Janganlah kamu pilih-pilih teman, banyak teman banyak saudara. Coba kita ke pertanyaannya. Lari pantun yang disebut isi adalah. Nah, perlu diketahui bagian-bagian pantun itu ada sampiran sama isi. Dikatakan sampiran itu baris 1 dan baris 2, dan dikatakan isi itu baris 3 dan baris 4. Ingat-ingat ya. Nah, berarti isinya ada di baris 3 sama baris 4. Coba kita ke option yang A. Beli jeruk di kota Banjar, beli mangga di Jakarta. Ini pantun 1, baris 1, 2, berarti bukan. Yang B, manfaatkan waktu dengan belajar agar dapat menggapai cita. Ya, yang B ini baris 3 dan 4, pantun 1. Karena baris 3 dan 4 termasuk isi, maka yang benar yang B. Soal berikutnya. Kalimat yang digunakan pada poster di atas adalah kalimat. Coba kita lihat gambarnya dulu. Gambar posternya. Kita identifikasi. Biasa bersih, hidup jadi sehat. Ayo, biasakan cuci tangan. Nah, berarti ini termasuk berita, tanya, ajakan, apa sindiran. Karena dalam posternya ada kata-kata ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun. Berarti poster ini mengajak kita untuk membiasakan cuci tangan. Berarti termasuk kalimat ajakan. Nah, masih dengan poster yang sama, tapi berbeda soalnya.
Pernyataan yang sesuai dengan gambar poster tersebut adalah coba kita ke pernyataan pertama. Rajin cuci tangan dengan sabun dapat membuat kita sehat. Kira-kira pernyataan pertama ada nggak di poster? Ada. Jadi yang pernyataan pertama benar. Yang kedua, sebenarnya cuci tangan hanya dengan air saja sudah bersih. Nah, ini berlainan dengan posternya karena di poster tidak menjelaskan tentang air saja sudah bersih. Berarti yang kedua bukan. Sekarang yang ketiga, cuci tangan dengan sabun tidak perlu dibiasakan. Nah, di poster mengajak kita untuk biasakan cuci tangan pakai sabun. Berarti pernyataan yang ketiga tidak cocok. Sekarang yang terakhir, pernyataan keempat. Hidup bersih dengan cuci tangan pakai sabun perlu dibiasakan. Nah, di poster menyuruh kita untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun. Berarti pernyataan keempat benar. Untuk pertanyaan seperti ini yang harus kalian tekankan yaitu mengamati gambarnya dengan teliti dan membaca soalnya dengan hati-hati. Ini pertanyaan selanjutnya. Unsur-unsur dalam membuat puisi adalah harus digarisbawahi. Awas nanti kalian salah, kalau tidak teliti bisa jadi pantun. Digarisbawahi puisi. A. Lari bait rima. B. Lari isi sampiran. Kalau ada isi sama sampiran itu termasuk pantun. Ada bait dan sampiran. Ada sampiran dan isi. Kalau puisi itu ada lari, bait, sama rima. Jadi yang benar yang A. Oke, terima kasih. Kalian sudah belajar mengenai beberapa soal dan ada pembahasan juga. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.